Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Strategi ingin mempresentasikan tugas tugas 1 hingga tugas 3. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Ramadanti dengan NIM 444 1200194. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya juga, yaitu Ada saya, Dika Julia Anggun-Angelina dengan NIM belakang 119. Dan saya Dewi Pajrin dengan NIM akhir 338. Ya, langsung saja kepada pemateri 1, yaitu Debbie, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Aura. Di sini ada visi dan misi CV Kuseka Banget. Visinya menjadi industri unggulan pada produk makanan yang berkualitas dan berhasiat, serta membantu meningkatkan perekonomian. Lalu misinya yang pertama ada menghasilkan produk makanan yang berkualitas dengan bahan baku terbaik. Lalu yang kedua ada membuka peluang bagi yang ingin berwirausaha. 3, melakukan penjualan produk secara offline maupun online. Dan yang terakhir memberikan pembinaan kemitraan. Strategi yang digunakan Civiku suka banget dalam pendekatan fungsional itu yang pertama, menggunakan produk unggulan keripik pisang coklat Kompon Lumer. Lalu yang kedua, menjaga loyalitas terhadap komunitas reseller. Yang ketiga, penjualan dilakukan secara offline maupun online. Yang keempat, memberikan komisi kepada para agen, distributor, dan reseller. Dan yang terakhir, mengadakan pembinaan training bisnis. Faktor lingkungan eksternal. Ancamannya, masalah jaringan bisnis yang kurang baik dengan pihak luar, terdapat persaingan industri keripik yang ketat, dan terkena dampak akibat COVID-19. Peluangnya, sektor makanan dan minuman selalu menunjukkan pertumbuhan positif pada pertumbuhan non-migas nasional. Lalu kekuatannya, Civiku suka banget memiliki kemitraan seperti agen, reseller, dan distributor, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pembisnis online. Lalu yang kedua, menjaga kualitas produknya melalui pengawasan mulai dari pengadaan bahan baku utama atau buah pisang dan penunjang seperti coklat kompon dan bubuk perasa. Memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk produksi yaitu mixer heksagonal, timbangan dan sealer, tempat produksi, dan kendaraan untuk keperluan perusahaan. Dan yang terakhir, Civiku suka banget memiliki manajemen keuangan yang baik dan terstruktur. Masih ada kekuatan. Selanjutnya, pengawasan pada saat rekrutmen karyawan, melakukan pengawasan terhadap proses penyimpanan, proses produksi, sampai produk siap dijual, dan pemasaran produk. Melakukan inovasi produk yang masih dalam pengawasan perusahaan. Kelemahannya, masalah internal SDM di perusahaan, model bisnis yang belum matang, persaingan industri keripik yang ketat, kualitas produk yang tidak stabil, dan jaringan bisnis dengan pihak luar yang tidak stabil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Debbie. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri 2. Kepada Dika, dipersilakan. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya ada analisis, pemilihan, dan model strategi. Nah, di sini ada rasa tidak nyaman pelanggan. Yang pertama itu ada penjualan yang tidak stabil dan kualitas produk yang tidak stabil. Selanjutnya ada manfaat pelanggan. Manfaat pelanggan ini yang pertama ada varian rasa yang beragam, program kemitraan dan reward, dan yang terakhir ada komunitas reseller. Selanjutnya ada tahap input, matriks, IFE, dan EFE. Nah, di sini ada IFE, alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Selanjutnya ada EFE, yaitu alat digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Nah, di sini ada internal factor evaluation atau IFE. Di sini ada faktor-faktor internal kunci. Yang pertama itu ada manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan terstruktur.
serta harga yang terjangkau. Di sini terus ada kelemahannya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia di perusahaan yang kurang berkompeten dan kualitas produk yang tidak stabil. Di sini ada total jumlahnya itu sebanyak 158. Untuk bobotnya itu ada 1,00 dan nilai terbobot itu ada 3,23. Nah, di sini ada keterangannya. Jumlah itu sesuai dengan jawaban responden, yaitu ada 16 responden. Terus untuk bobotnya itu jumlah dibagi dengan total kumulatif jumlah. Untuk rating itu jumlah dibagi total responden, dan nilai terbobot itu bobot dikali rating. Maknanya dalam matriks IFE ini, yaitu yang rating pertama itu sangat lemah, rating kedua itu lemah, rating ketiga kuat, dan rating keempat sangat kuat. Selanjutnya ada IFE, faktor-faktor eksternal kunci. Yang pertama itu ada terbentuknya jalinan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis. Adapun ancamannya yaitu adanya fluktuasi harga bahan baku. Dengan total jumlahnya itu ada 103, bobotnya ada 1,00, dan jumlah bobot terbobotnya itu ada 3,15. Nah, di sini ada keterangannya sama dengan IFE tadi, yaitu jumlah itu sesuai dengan jawaban responden, bobot itu jumlah dibagi total kumulatif jumlah, rating jumlah dibagi total responden, dan nilai terbobot itu bobot dikali rating. Maknanya dalam matriks EFE ini, rating 1 tuh responnya sangat rendah, rating 2 responnya rendah, rating 3 responnya tinggi, dan rating 4 sangat tinggi. Selanjutnya ada tahap pencocokan menggunakan matriks IE, SWOT atau SPACE. Nah, di sini ada matriks SWOT. Di dalam faktor internalnya itu ada kekuatan. Kekuatan itu yang pertama itu ada manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan terstruktur. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama itu ada bahan baku, mudah diperoleh, diversifikasi produk, dan mendapatkan izin dari lembaga perizinan. Untuk peluangnya, yaitu terbentuknya jalinan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis. Untuk strategi SO-nya, manajemen keuangan yang baik untuk meningkatkan promosi dan membuka kesempatan pemasaran yang lebih luas. Untuk strategi WO, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dengan baik agar produk tetap berkualitas dan promosi dapat dilakukan agar pemasaran berkembang pesat. Selanjutnya ada ancamannya, yaitu adanya fluktuasi bahan baku, persaingan industri yang cukup ketat, masalah jaringan bisnis dengan pihak luar, dan dampak COVID-19. Selanjutnya ada strategi ST, yaitu menjaga kualitas kepada mitra dan konsumen sehingga jaringan bisnis dapat terjaga dengan baik. Nah, di sini ada tahapan keputusan, yaitu menggunakan QSPM. Nah, di sini ada matriks QSPM seperti yang terlihat, yaitu faktor kuncinya itu ada alternatif strategi, yaitu memperbaiki struktur manajemen dan menjalin komunikasi dengan yang baik dengan pihak luar. Untuk perhitungannya sama dengan perhitungan seperti IFE dan EFE tadi. Nah, di sini ada kesimpulan dari QSPM, yaitu alternatif strategi yang harus diambil oleh perusahaan, yaitu strategi 2, meningkatkan dan menjalankan komunikasi baik antara pihak luar dan bekerja sama dengan pemasok bahan baku agar kualitas produk terjamin dan dapat bersaing dengan kompetitor perusahaan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke Ya, terima kasih Dika atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu ada implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Selanjutnya akan disebutkan oleh saya. Next. Ya, untuk kendala yang akan dihadapi oleh Civiku Suka Banget yaitu pada perumasan implementasi sebelumnya, Civiku Suka Banget akan menghadapi fase fluktuasi penjualan yang tidak stabil dan persaingan yang ketat akan mempengaruhi keuangan perusahaan, sehingga akan berdampak pada karyawan. Next. Nah, untuk tahap
untuk tahap perubahan yang harus dilakukan oleh CV Suka Banget yaitu ada dua cara, yaitu cara pertama strengthening partnership, atau CV Suka Banget ini bisa memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis lain seperti marketplace, toko oleh-oleh, agen, reseller, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi produk dan varian rasa. Dengan cara membuat terobosan seperti ini, CV Suka Banget dapat menarik pelanggan lebih luas lagi. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada diversifikasi usaha. Dengan pengembangan ini ada dua cara yang dapat dilakukan oleh CV Suka Banget. Yang pertama itu pengembangan produk rasa. Dengan ini CV Suka Banget dapat berinovasi dalam mengembangkan produk baru dan rasa baru yang dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian untuk yang kedua yaitu CV Suka Banget dapat mengoptimalkan pemasaran melalui media online maupun offline. Dengan cara ini CV Suka Banget dapat memaksimalkan potensi penjualannya. Kemudian next. Nah, untuk analisis kelayakannya yaitu untuk melakukan analisis kelayakan proyek pengembangan usaha CV Suka Banget, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Di antaranya itu ada aspek operasional, keuangan, pemasaran, pengembangan, kemudian analisis resiko dan pengendalian, dan proyeksi dan tujuan sehingga dampak lingkungan dan sosial pun tinggi. Next. Nah, untuk aspek operasionalnya ini ada efisiensi operasional, yaitu untuk mempertimbangkan apakah ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai. Kemudian ada kualitas produk, sebagai pastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga dan ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada kapasitas produk, pastikan bahwa pengembangan usaha tidak melebihi kapasitas produksi yang ada. Dan jika perlu, pertimbangkan peningkatan infrastruktur produksi. Kemudian yang terakhir itu ada sumber daya manusia. Pastikan bahwa peningkatan usaha tidak mengganggu keberlangsungan tenaga kerja dan kemampuan tim yang ada. Jika perlu, CV Suka Banget ini bisa mempertimbangkan pelatihan tambahan atau perekrutan karyawan baru. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek keuangan, yaitu ada investasi awal. Investasi awal ini untuk mempertimbangkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk melakukan pengembangan usaha, termasuk peralatan produksi tambahan, pengembangan produk baru, peningkatan kapasitas, dan produksi biaya pemasaran. Dan yang selanjutnya itu ada biaya operasional. Hitung biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan pengembangan usaha, termasuk biaya bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, biaya tenaga kerja, dan tambahan lain-lain. Kemudian ada pendapatan tambahan. Prediksikan pendapatan tambahan yang diharapkan dari pengembangan usaha berdasarkan perkiraan peningkatan penjualan dan diversifikasi produk. Kemudian ada cash flow, yaitu untuk evaluasi proyeksi arus kas dari operasi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mengatasi kewajiban keuangan. Kemudian ada pengembalian investasi atau ROI, yaitu analisis apakah investasi yang dikeluarkan akan menghasilkan pengembalian yang memadai dalam jangka waktu yang wajar. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini diantaranya ada strategi pemasaran untuk mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk baru atau produk yang ditingkatkan kepada pelanggan yang ada dan potensial. Kemudian ada segmentasi pasar. Pastikan kita memiliki pemahaman yang baik tentang segmen pasar yang akan Anda tuju dengan pengembangan usaha ini. Dan yang terakhir itu ada persaingan. Lakukan analisis mendalam tentang kompetitor di industri makanan dan minuman, termasuk bagaimana Anda bisa bersaing dalam hal harga, kualitas, dan nilai tambah lainnya. Nah, kemudian ada aspek pengembangan, yaitu ada kemitraan dan jaringan.
untuk mempertimbangkan apakah ada peluang untuk menjalin kemitraan baru atau memperluas jaringan distributor dan reseller. Kemudian ada diversifikasi produk untuk mempertimbangkan bagaimana menciptakan sebuah inovasi baru dalam pengembangan produk atau variasi dari produk yang ada supaya memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu ada ekspansi pasar. Pertimbangkan peluang untuk memperluas pasar baik geografis maupun demografis. Kemudian ada analisis risiko dan pengendaliannya, yaitu ada dua identifikasi. Yang pertama itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini berpotensi risiko yang terkait dengan pengembangan usaha seperti fluktuasi pasar, persaingan, perubahan kebijakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengendalian risiko ini rencanakan strategi untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi. Nah, kemudian proyeksi dan tujuan, yaitu ada proyeksi keuntungan berdasarkan analisis keuangan. Buat proyeksi keuntungan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 3-5 tahun ke depan, dengan memperhitungkan pertumbuhan penjualan dan biaya. Kemudian tujuan bisnisnya, yaitu pastikan pengembangan usaha ini selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, untuk dampak pengendaliannya, sustainable business practice yaitu pertimbangkan dampak pengembangan usaha terhadap lingkungan dan komunitas sekitar untuk mempertimbangkan praktik bisnis berkelanjutan. Ya, yang selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya, yaitu Didi. Silakan. Hal yang harus dilakukan agar tetap berkembang dan berlanjut. Pertama, menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan dan pemasaran produk dan layanan. Yang kedua, mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga arus kas yang positif. Ketiga, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis kelayakan teknis dan finansial, pengembangan usaha Civi Kusuka banget layak untuk dilakukan. Pengembangan usaha ini diperkirakan akan meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Civi Kusuka banget perlu melakukan perencanaan dan implementasi pengembangan usaha secara matang. Ya, itulah pemaparan dari kelompok 9. Semoga materi yang disampaikan oleh kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.